Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Rizkiyah, NIM saya 1903111000017. Saya dari kelas A Agroteknologi. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS MSDM. Yang pertama, karakter kompetensi dan kepemimpinan berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia karena sumber daya manusia atau karyawan memberikan peranan penting dalam mencapai tujuan bagi perusahaan organisasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, salah satu unsur yang terpenting yang menunjang adalah pembangunan karakter pada SDM. Dengan SDM yang berkarakter, maka unsur-unsur lain yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya SDM yang berkualitas dan memadai, baik secara teknis maupun non-teknis, akan semakin berpeluang untuk tergapai. Sebaliknya, SDM yang hanya terampil namun tanpa memiliki karakter yang kuat tidak akan cukup untuk memberikan kontribusi bagi upaya memajukan negara. Selain itu, kompetensi dan kepemimpinan merupakan suatu hal yang juga berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia, karena kompetensi mengacu pada pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan kepribadian individu yang secara langsung mempengaruhi kinerja karyawan. Begitu juga dengan kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini merupakan suatu proses mempengaruhi orang-orang yang dipimpin berupa bimbingan, arahan, dan motivasi agar orang tersebut dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya dan tidak menyimpang dari tugas pokok masing-masing. Hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, di mana mengelola sumber daya manusia merupakan satu-satunya modal penting perusahaan yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan di dalam memaksimalkan kemampuan bersaingnya. Yang kedua yaitu perencanaan merupakan proses menjalankan salah satu fungsi manajemen yang mencakup kegiatan, peramalan, pemenuhan, dan pengaturan tenaga kerja sehingga berdaya guna seefisien dan seefektif mungkin demi tercapainya kesuksesan organisasi. Contoh penerapan dari perencanaan yaitu apabila suatu pekerjaan tertentu mengalami kekosongan akibat ditinggalkan pekerjanya, tidak mempersoalkan karena pensiun, dipecat, atau mengundurkan diri, kekosongan itu tidak diisi secara langsung, tetapi terlebih dahulu dilakukan analisis yang secara cermat, apakah perlu dilakukan pengisian karyawan baru sebagai pengganti atau tidak. Suatu kemungkinan dapat dilakukan dengan melatih karyawan yang bertahan untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang kosong tersebut. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan yaitu zero based forecasting, di mana menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. Selanjutnya, desain jabatan merupakan suatu proses di mana manajer memutuskan tugas pekerjaan individu maupun wewenangnya. Contoh penerapan dari desain jabatan yaitu perusahaan melakukan perputaran tugas untuk analisis laboratorium, kimia fisika, mikrobiologi, dan packaging. Terdapat beberapa pertimbangan dalam perputaran tugas ini, diantaranya untuk meningkatkan kompetensi karyawan, sehingga setiap karyawan tidak hanya berfokus pada satu laboratorium saja, misalnya laboratorium mikrobiologi saja. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perputaran karyawan dan mendesain pekerjaan yang jelas sehingga karyawan yang ditunjuk untuk melakukan rotasi tidak bingung dengan tugas masing-masing. Metode yang digunakan yaitu bottom up approach, di mana setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah meramaikan kebutuhan hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya, analisis jabatan merupakan bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang
harus dilakukan dalam suatu jabatan. Penentuan hubungan dari satu jabatan dengan jabatan lain yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Contoh penerapan dari analisis jabatan, yaitu pada PT Chandra ILC di Sidoarjo. Terdapat beberapa posisi pekerjaan, salah satunya yaitu supervisor yang bertugas sebagai membuat laporan penjualan tiap bulan dan mengevaluasi hasil kerja bawahannya. Keahlian yang dibutuhkan yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, cekatan dalam segala hal, yang menyangkut kegiatan toko, bisa memimpin bawahannya dan giat bekerja. Metode yang digunakan yaitu metode simulasi, di mana teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Jawaban yang ketiga yaitu yang pertama, tujuan rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan perusahaan akan sumber daya sesuai dengan posisi, jabatan, dan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya, sumber internal dan eksternal dari rekrutmen. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Jika ada karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan, sebaiknya pengisian jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan, khususnya untuk jabatan manajerial. Hal ini sangat penting untuk memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada. Selanjutnya, sumber eksternal. Sumber eksternal adalah perekrutan tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu meliputi kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, dan referensi karyawan atau rekanan. Yang C yaitu keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen. Keunggulan sumber internal yaitu meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. Yang kedua, perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. Yang ketiga, biaya perekrutan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan. Yang keempat, waktu perekrutan relatif singkat. Selanjutnya, kelemahan sumber internal yaitu kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan. Selanjutnya, keunggulan sumber eksternal yaitu kewibawaan pejabat relatif baik, kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik. Selanjutnya, kelemahan sumber eksternal. Yang pertama, prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Yang kedua, biaya perekrutan besar karena iklan dan seleksi. Yang ketiga, waktu perekrutan relatif lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.